Halo, lama nggak ketemu. Jumpa lagi dengan saya Kevin di acara The Curious Kevin. Untuk episode kali ini, kita akan lebih membahas pada tentang perlunya atau betapa pentingnya afirmasi yang positif. Gitu ya. Kenapa itu penting? Karena seperti yang kita tahu, kita ini cenderung berpikir tentang hal yang negatif itu lebih banyak daripada kita berpikir hal yang positif. Dengan berbagai contoh ya, misalnya kalau kita waktu sekolah, kita ada ujian gitu di sekolah, terus kita cenderung mikirnya kayak nanti kalau dapat nilai jelek gimana, nanti kalau hasilnya nggak oke gimana, nanti kalau nggak inget gimana. Hal-hal seperti itu yang malah kita pikirin. Terus kalau kita mulai dengan pekerjaan gitu ya, kita lagi ngelamar kerja, nanti kita mikirnya, aduh kalau nggak dapet gimana, aduh kalau nggak kerja-kerja gimana, aduh kalau gini, aduh kalau gitu. Kemudian kalau kerja, mikirnya, ini kerja nggak beres gimana, ini kalau nanti nggak selesai gimana, kalau langganan nggak bayar gimana, kalau ini gimana, kalau itu gimana. Dalam hal percintaan, PDKT, kalau nggak jadi gimana ya, kalau misalnya aku udah ngeluarin segini ntar ya gimana ya, dia tersinggung nggak ya, dia marah nggak ya. Kalau sudah pacaran, dia setia nggak ya, dia komitmen nggak ya, dia ngerti aku nggak ya. Sudah menikah, pasanganku ini beneran sama aku nggak ya, bener-bener peduli sama aku nggak ya, apa dia ada yang lain ya, apa gimana ya, serius nggak sama kerjaannya. Dan berbagai model atau contoh kasus yang bisa kita pikirkan gitu terkait dengan pikiran positif. Tapi hari ini Kevin akan mengajak yang menonton untuk bagaimana melihat dari perspektif yang lain. Gimana sih misalnya kalau kita mengubah perspektifnya ke perspektif yang lebih oke. Kayak misalnya ujian. Daripada mikir gimana kalau nggak bisa. Diubah pikirannya dengan gimana kalau ujiannya aku bisa. Gimana kalau aku dapat nilai yang bagus. Itu untuk yang sekolah. Yang kedua waktu cari kerja. Gimana kalau nggak dapet, bukan itu tapi diganti menjadi gimana kalau ternyata kerjaan ini cocok buat aku, gimana kalau teman-teman kerjanya oke buat aku, gimana kalau tunjangan yang diberikan secara gaji maupun kompensasi oke buat aku. Yang ketiga, kalau misalnya PDKT, gimana ya dia ya, serius nggak ya, diganti pikirannya. Aku gimana ya, apakah aku sudah menunjukkan niatku, sudah menunjukkan komitmenku ke dia, oke nggak ya dengan ini komitmennya, apa yang kira-kira aku tingkatkan. Dan yang keempat, ketika sudah pacaran, setia nggak ya? Ada yang lain nggak ya? Atau diganti pikirannya dengan, gimana ya caranya supaya kita lebih dekat? Gimana ya caranya supaya kita lebih hangat hubungannya? Atau waktu menikah, nih kerjaan orangnya serius nggak sih? Apa aku salah menikah ya? Tapi diganti dengan, kira-kira apa sih yang bisa membuat kita semakin cocok dalam berpasangan? Kira-kira apa sih yang bisa mendekatkan kita dengan pasangan kita? Mengubah pikiran dari negatif positif itu memang bukan suatu hal yang bisa langsung dilakukan, seperti membalikkan telapak tangan. Memang, saya pun nggak menyangkal hal itu, karena saya juga berhadapan dengan hal yang sama. Tapi, yang membedakan adalah, apakah itu menantang atau tidak adalah tergantung komitmen yang kita punya. Niatan yang kita punya untuk berubah dari pikiran yang negatif ke positif. Kalau terlalu positif gimana? Kalau terlalu positif, kita juga mesti lihat situasinya seperti apa. Karena ada yang namanya toxic positivity atau kayak positif yang terlalu berlebihan. Sampai lupa pakai logikanya. Itu juga kurang oke. Sebenarnya yang perlu dikembangkan dulu kenapa dalam tanda kutip kok nggak netral aja, nggak usah dipikirin. Karena kalau kita langsung ke netral, dari kita anggapnya negatif di sini ya. Negatif di sini, netral di sini, positif di sini. Kalau kita langsung ke netral, itu cenderung kita nanti ketarik-tarik ke negatif. Tapi kalau kita dalam tanda kutip ke positif, itu secara nggak langsung dalam tanda kutip banget ya, membuat kita lebih effort, lebih usaha untuk bagaimana menggunakan pikiran kita, menggunakan niatan kita untuk berpikir hal yang positif
sembari juga mempertimbangkan keadaan di sekitar. Kalau semisalnya kayak sekilas nggak ada kejelasan, kayak nggak ada sesuatu yang pasti, ya perlu disadari bahwa tidak ada sesuatu yang pasti di depan. Dan apapun yang kita lihat di belakang itu sebenarnya proyeksi masa lalu yang kita taruh di depan. Makanya terjadilah overthinking. Makanya terjadilah ketakutan-ketakutan. Karena masa lalu yang pernah kita alami, kita proyeksikan di depan. Dan masa depan nggak ada yang tahu. Gitu loh. Makanya kenapa alangkah baiknya ketika kita berhadapan dengan berpikir positif itu, yang pertama melakukan adalah effort atau niatan untuk percaya bahwa hanya hal-hal baik yang terjadi pada kita. Yang kedua adalah bagaimana melepaskan masa lalu. Oke lah kalau masa lalunya emang kurang oke karena berbagai alasan. Mungkin yang dulu pernah pacaran atau PDKT terus jalannya nggak oke. Terus mungkin punya pengalaman ujian dapat nilai jelek. Atau mungkin ketika dapat kerja ternyata pekerjaannya nggak oke. Bolehlah itu menjadi bagian dari pengalaman kita untuk kita belajar. Tapi ya sudah dilepas. Supaya kita bisa bawa itu ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Karena apa? Kalau kita berpikir positif ya, kita bisa mulai bangun selain dengan effort ya. Yang pertama effort, yang kedua juga adalah melepaskan masa lalu, yang ketiga adalah mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur itu paling penting. Paling penting banget. Karena dengan mengucapkan syukur, banyak berkat yang sebenarnya kalau kita sadari, itu tiap hari kita terima. Paling gampang apa? Nafas kita yang masih bersyukur bisa nafas pakai hidung, ya, nggak buntu salah satunya, bisa nafas dengan leluasa, oksigen nggak bayar, ya kan? Kita bisa melihat dengan mata kita, bicara dengan mulut kita, mendengar dengan telinga kita masih punya listrik di rumah, kita masih punya handphone, kita masih bisa punya kuota, wifi, kita masih punya keluarga yang lengkap, kita masih punya apalagi pekerjaan atau tempat sekolah yang oke. Dan kalaupun keadaanmu nggak seperti itu sekarang, kamu bersyukur karena masih punya hal-hal yang kamu lihat di sekitarmu seperti apa yang membuatmu bersyukur. Kayak gitu. Karena mudah untuk komplain tentang apa yang kita belum punya, tapi kadang cukup menantang untuk bersyukur pada apa yang kita sudah punya. Makanya perlu 3 hal untuk mengubah dari pikiran negatif ke positif. Saya pun juga belajar dan saya pun ingin membagikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama adalah yang tadi saya bilang, effort, niatan untuk memang merubah dari negatif ke positif. Yang kedua adalah melepaskan masa lalu, karena masa lalu hanya ada di masa lalu dan nggak bisa diulang dan nggak ada kabar baru juga, ya. Dan ke depan kita nggak ada yang tahu. Jadi berharaplah dan percayalah hanya hal-hal baik yang terjadi pada kita sendiri. Yang ketiga adalah dengan bersyukur. Karena kalau kita bersyukur dari hal kecil yang kita punya tempat tidur lah, punya mungkin kipas, AC, lampu, handphone, listrik, air, hal-hal sesimpel itu bisa membuat kita lebih banyak bersyukur banget. Karena kita itu ternyata sudah punya apa yang perlu kita syukuri sembari kita mengejar hal-hal yang ingin kita punya ke depan. Kayak gitu. Semoga inspirasi di bawah 10 menit ini bisa membuat teman-teman semakin percaya diri, semakin bersemangat, juga semakin yakin sama diri sendiri, dan yang pastinya banyak-banyakin rasa syukur, banyak-banyakin berbahagia, lepaskan pikiran negatif. Menantang tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Pelan tapi pasti kita maju untuk berpikir semakin positif, semakin baik, dan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang punya energi yang baik dan menjadi berkat buat orang lain. Semoga ini bermanfaat. Like kalau suka dan share kepada mereka yang butuhkan. Sampai jumpa di podcast The Greatest Kevin selanjutnya.